Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, hari ini kalian sudah olahraga, suasana cukup panas. Kalian berdiri dulu. Ikutin gaya saya. Tasnya dikupas dulu karena kamu masih ganteng, masih kuat, masih gagah. Saya minta waktu karena kamu sekarang sudah kelas 8. Kalian ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan belajar bahagia. Belajar tapi bahagia. Paham? Kalau saya bilang begini, oke? Kita bikin supaya kelas ini menyenangkan. Perlu nggak sih kelas ini menyenangkan? Oke, paham? Saya akan bagikan kertas untuk kamu tulis. Kamu keinginannya apa sih? Tulis di sini. Kelasnya maunya kayak gini, tapi boy dari kamu sendiri semuanya. Paham? Tulis di sini, nanti barisannya tempel di sini. Barisan sini, barisan sini, barisan sini, barisan sini. Jadi terbentuklah kesepakatan kelas untuk kita belajar dalam 100 semester itu sudah kelihatan. Paham? Ya. Nanti kamu kalau misalnya saya bilang ke 4, dibuka, double tick. Bagian barisan sana, barisan sini. Memanjat. Yang temannya ngikutin di bawah. Iya. Bawah gua baik, bawah. Iya. Oke. Poin yang pertama, saya ingin kelas ini tidak berisik, adem, nyaman, tentram, gembira, ngerjain tugas. Berarti di sini kebanyakan bagian disiplin. Setuju nggak nih? Di sini disiplin. Bertanggung jawab, saling ingetin. Ada teman lagi duduk di meja, nggak ada guru. Larian, bagus kan? Panggil guru, baca. Gurunya nggak ada, baca. Apa pelajaran seperti itu? Bungkus ya, bertanggung jawab. Setuju bertanggung jawab? Setuju. Are you ready? Ready. Setuju ya? Berarti kita close dulu untuk keyakinan kelas kita sekarang. Kamu minta persetujuan wali kelas kamu, tanda tangan di bawahnya. Foto pakai kertas karton. Kalau ada yang bekas silakan apa bekas. Ini bekas kue kan kue. Iya. Ya, terima kasih kalian besok bikin kartonnya, kasih ke wali kelas, tanda tangan, foto bareng, kompak pelajaran pampir seperti ini. Oke? Oke. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang?
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu tahu bahwa kamu dipanggil, saya mendapat informasi kamu sering melakukan perbuatan seperti yang tidak menyenangkan. Menurut kamu, kesalahan apa itu? Karena saya membuang sampah sembarangan, Pak. Oh, buang sampah sembarangan. Kenapa sih kamu bisa buang sampah sembarangan? Karena saya rasa tempat sampah yang kita itu terlalu kotor, Pak. Nah, menurut kamu, itu merusak keindahan nggak? Iya, Pak. Nah, kesepakatan di sekolah kita bahwa menjaga kebersihan, membuat keindahan, disiplin, penting nggak menurut kamu? Kenapa sangat penting kamu langgar? Alasannya kenapa sih? Karena ya saya merasa sampah di sana itu terlalu kotor sehingga saya tidak mau membuang sampah di situ, Pak. Nah, menurut kamu kalau kamu tidak mau, tindakanmu benar atau tidak? Nah, kesepakatan itu sudah dibuat, apakah kamu benar-benar nggak merasa bersalah? Saya sangat merasa bersalah, Pak. Nah, dari masalah bersalah itu, kamu caranya seperti apa untuk mengantisipasi kesalahan itu? Saya akan mencari tempat sampah yang lebih bersih. Dan saya akan membuang sampah Pada tempatnya? Iya, pintar. Nah, sekarang kamu harus menjaga perilaku itu dan kembali untuk menjaga keindahan, dan kenyamanan. Kedisiplinan kamu sudah bagus karena kamu sudah melihat disiplin itu, kamu akhirnya merasa cuek ya. Nah, kita tidak boleh cuek. Tetap semangat ya, guys. Itu aja dari Bapak, semoga kamu akan berubah. Apalagi saya minta maaf ya, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KSH Lutfia dari kelas 98. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Farfidia Saiful karena sudah mengajarkan saya tentang keindahan, kebersihan, dan kedisiplinan dalam menjaga lingkungan sekitar. Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ada seekor ikan dan monyet yang bersahabat baik. Si ikan hidup di sungai dan si monyet hidup di atas pepohonan di pinggir sungainya. Meskipun hidup di habitat yang berbeda, tapi keduanya seringkali menghabiskan waktu bersama untuk ngobrol dan bertukar pikiran. Namanya juga sahabat, ada kalanya mereka juga bertengkar, tapi walaupun suka bertengkar, mereka tetap saling menyayangi. Bahkan mereka berjanji akan selalu ada dan saling membantu ketika salah satu lagi merasa kesulitan. Suatu hari turun hujan badai lebat hingga banjir bandang yang menuju ke sungai tempat si ikan tinggal. Si monyet yang sedang berada di atas pohon melihat banjir itu dari kejauhan dan langsung bergegas menghampiri si ikan di pinggir sungai sambil berteriak, "Woi ikan, kamu di mana?" "Aku di sini monyet," jawab si ikan. "Kenapa sih kamu masih tenang-tenang aja? Ayo buruan naik ke sini. Di sana tuh ada banjir besar sedang mengarah ke sungai ini. Cepat-cepat, kamu ikut aku sekarang. Kamu akan aman dan selamat bersama aku di atas ini." "Loh, tapi kan monyet," kata si ikan. "Udah, jangan banyak nanya. Aku akan menyelamatkan kamu," ucap si monyet dengan tegas sambil tangannya mengambil si ikan dari sungai. Tanpa membuang-buang waktu, si monyet ini langsung lompat naik ke atas pohon yang tinggi sambil terus memeluk sahabatnya si ikan. Meskipun awalnya si ikan terlihat menggelepar, si monyet ini berusaha untuk menenangkan si ikan dengan membelainya agar tidak panik. Gak lama kemudian, ikan itu pun terdiam. Si monyet pun tersenyum karena berpikir si ikan ini sudah tenang. Benar seperti kata monyet, banjir pun datang dan membuat sungai mengalir deras di bawah dan menghanyutkan semuanya. Ketika banjir surut, si monyet kembali ke bawah dan menuju ke sungai untuk mengembalikan si ikan. "Hei ikan, bangun! Kamu malah tidur terus. Banjirnya udah surut nih. Saatnya kamu kembali ke sungai," begitu katanya. Namun si ikan diam tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. "Ikan, ikan, ayo bangun!" Tapi si ikan pun tetap diam. Dan di saat itulah akhirnya si monyet baru sadar bahwa sahabatnya telah tiada di dalam pelukannya. Cerita yang sangat sedih, tapi ironisnya itu juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Maksud baik ingin menolong, tapi apakah yang kita tolong sungguh-sungguh memerlukan pertolongan kita? Kadang kita gegabah, menentukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, berasumsi dan berpikir dengan sudut pandang kita sendiri, tanpa mau mendengarkan suara dari orang yang ingin kita bantu. Ingat, kehidupan orang lain gak sama dengan kehidupan kita. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi orang lain. Menolong orang lain jika tidak dilakukan dalam bentuk dan cara yang benar justru bisa menghancurkan kehidupan orang yang kita tolong. Ingat, niat baik aja gak cukup, butuh hati dan juga kompetensi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu.